Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Di mana motivasi belajar itu adalah sebuah tenaga yang ada dalam diri kita agar mendorong kita untuk bisa belajar. Dan motivasi ini bisa berupa keinginan untuk mendapatkan nilai bagus atau memahami suatu topik atau pelajaran, atau bisa untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat beberapa pengertian tentang motivasi belajar. Salah satunya itu menurut Omar Hamadi, di mana Omar Hamadi ini mengemukakan bahwa motivasi itu adalah sebagai suatu perubahan energi yang ada dalam pribadi seseorang, yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Hadi Handoko, di mana menurut Hadi Handoko ini motivasi itu merupakan keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan setiap individu untuk bisa melakukan kegiatan tertentu agar kegiatan tersebut itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi itu adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan atau menjamin kelangsungan peserta didik atau siswa serta memberikan arahan dalam kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuannya itu bisa tercapai atau terkabulkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori motivasi belajar, di mana pada teori motivasi belajar ini ada banyak teori. Salah satunya yang pertama itu adalah teori motivasi fisiologis, di mana pada teori fisiologis ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita atau yang berasal dari kebutuhan tubuh. Contohnya seperti rasa lapar atau rasa haus. Selanjutnya adalah teori motivasi dari Maslow, di mana teori Maslow ini itu adalah ketika kita itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan kita secara berjenjang, baik itu dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan untuk mencapai potensi dirinya. Contohnya seperti ketika kita merasakan rasa lapar atau rasa haus, otomatis dalam teori Maslow ini kita itu akan berjuang atau berusaha untuk bisa makan atau mendapatkan makanan. Kemudian yang selanjutnya itu ada teori Uno, di mana sebenarnya teori Hamzah bin Uno ini tidak memiliki teori motivasi sendiri, akan tetapi beliau itu menganalisis serta mengaplikasikan berbagai teori motivasi belajar yang ada. Kemudian beliau itu menyimpulkan sehingga beliau itu memberikan nama teori Uno, di mana teori ini khusus membahas motivasi dalam belajar, menekan pentingnya minat serta tujuan dan umpan balik dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada penerapan motivasi dalam belajar, di mana dalam menerapkan motivasi dalam pembelajaran, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah menentukan tujuan yang jelas, di mana ketika kita sudah menentukan tujuan kita atau cita-cita kita, otomatis motivasi belajar dalam diri kita itu pasti akan meningkat dengan sendirinya. Contohnya ketika kita ingin menjadi dokter, otomatis ketika kita ingin menjadi dokter, kita tidak hanya dengan berdiam diri, akan tetapi kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih meningkat porsi belajarnya daripada orang yang lain, karena profesi dokter itu tidak semudah yang kita bayangkan.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah membangun rasa ingin tahu dan keingintahuan, di mana ketika kita memiliki motivasi belajar ini, kita itu harus bisa memiliki rasa ingin tahu dan keingintahuan. Karena dengan kita memiliki rasa ingin tahu, maka kita itu akan mudah dalam mendapatkan hal-hal yang baru atau pembelajaran serta pengalaman yang baru. Kemudian yang ketiga itu adalah menghargai diri sendiri. Nah, dalam penerapan motivasi belajarnya itu, kita itu harus bisa menghargai diri kita sendiri atau memberi penghargaan, di mana ketika kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri, maka itu akan lebih menguatkan motivasi dalam diri kita sendiri itu untuk bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian yang keempat adalah mengatur motivasi internal, di mana dalam penerapan motivasi dalam belajar ini kita harus bisa mengatur motivasi dalam diri kita. Contohnya, ketika motivasi internal kita itu sudah lemah, maka sulit untuk kita bisa mendapatkan motivasi belajar. Jadi salah satu caranya itu agar bisa tetap mengatur motivasi dalam diri kita itu salah satunya dengan mengingat cita-cita kita atau tujuan yang kita inginkan. Kalau memang itu masih belum cukup atau masih merasa malas ketika dalam belajar, maka kita bisa melakukan atau mengingat hal-hal yang lain agar kita itu bisa termotivasi untuk semangat dalam diri kita atau memiliki motivasi yang tinggi dalam diri kita. Kemudian yang terakhir itu adalah mengatasi kegagalan dan kekecewaan, di mana dalam mengatasi kegagalan dan kekecewaan dalam motivasi belajar ini itu harus banget atau penting gitu, karena kegagalan itu adalah bagian proses dari belajar, sehingga kita itu harus bisa mengatasi kegagalan atau kekecewaan ketika kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu, atau sesuai dengan yang sudah kita usahakan, sehingga kita itu harus bisa mengatasi kegagalan tersebut dengan cara menganggap bahwa kegagalan tersebut kita itu harus menganalisis atau melihat proses belajar mana atau proses cara mana yang yang salah sehingga membuat kita itu gagal atau membuat kita itu kecewa dengan hasil yang kita peroleh. Dan kita itu harus tetap semangat serta berusaha untuk bisa mencapai keinginan dari yang kita inginkan tersebut atau tujuan atau cita-cita yang kita inginkan. Nah, dengan memahami motivasi belajar tersebut, kita itu bisa lebih efektif dalam belajar dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang cara menumbuhkan motivasi belajar. Untuk menumbuhkan motivasi belajar di sini terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu menggairahkan anak didik atau menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara menghindari hal-hal monoton ataupun hal-hal membosankan dalam rutinitas kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, untuk menghindari hal-hal monoton dan membosankan tersebut bisa dilakukan oleh guru dengan cara melakukan kegiatan interaktif maupun permainan edukatif dalam proses pembelajaran. Nah, contoh kegiatan interaktif itu seperti presentasi kreatif.
presentasi kreatif itu bisa dilakukan dengan cara presentasi yang menggunakan PowerPoint seperti saat ini, dan juga presentasi yang dikemas dalam video seperti saat ini. Nah, selain itu, contoh dari permainan edukatif itu seperti kuis pembelajaran yang dibuat dalam permainan. Contohnya seperti permainan Kahoot. Nah, dalam Kahoot itu kan memiliki tampilan yang menarik. Selain itu, dalam Kahoot itu kan juga dilombakan. Ada juara 1, 2, dan 3-nya. Sehingga karena tampilannya menarik juga karena ada pemenangnya, peserta didik ataupun siswa itu akan lebih termotivasi lagi untuk belajar agar dia dapat memenangkan permainan tersebut. Strategi yang kedua yaitu memberikan harapan realistis. Nah, seorang guru itu tidak boleh memberikan harapan yang tidak sesuai dengan realita yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, seorang guru memberikan tugas menulis esai kepada murid kelas 5 SD. Contoh harapan tidak realistisnya itu, guru tersebut mengharapkan dari memberikan tugas tersebut, dia berharap esai yang ditulis oleh murid kelas 5 SD tersebut di dalamnya terdiri dari kurang lebih 500 kata, menggunakan struktur yang kompleks, dan menggunakan bahasa yang formal. Nah, itu kan susah untuk dilakukan atau direalisasikan oleh murid kelas 5 SD. Jadi, seharusnya guru memberikan harapan yang sesuai dengan realita peserta didiknya, yaitu siswa kelas 5 SD. Dia berharap dari memberikan tugas menulis esai tersebut, siswanya tersebut dapat menulis esai yang di dalamnya terdiri dari kurang lebih 200 kata, menggunakan struktur yang sederhana dan juga bahasa yang mudah dipahami. Nah, karena ketika harapan dari guru tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya, siswa tersebut akan lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu memberikan insentif. Nah, apabila anak didik mengalami keberhasilan, sebagai seorang guru harus memberikan hadiah pada anak didik, baik berupa pujian. Nah, contohnya itu seperti ketika sekolah dulu, ketika ada siswa yang mendapatkan ranking, ada wali kelas yang memberikan hadiah seperti buku ataupun alat tulis kepada siswa yang mendapatkan ranking tersebut. Nah, memberikan hadiah tersebut termasuk dalam memberikan insentif kepada peserta didik, karena peserta didik akan merasa dihargai atas kemajuan dan keberhasilan yang ia peroleh. Jika tidak ingin memberikan hadiah, bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian, karena dengan memberikan pujian itu juga sama saja dengan memberikan pengakuan kepada kemampuan dan keberhasilan yang diperoleh oleh peserta didik. Strategi yang keempat yaitu mengarahkan perilaku anak didik. Nah, guru harus memberikan respon kepada peserta didik yang tidak terlalu mengikuti kegiatan kelas. Peserta didik yang tidak terlalu mengikuti kegiatan kelas itu seperti peserta didik yang suka mengobrol ataupun bercanda ketika proses pembelajaran. Nah, hal itu bisa dihindari dengan cara membuat aturan kelas, di mana aturan tersebut berisi ketika proses pembelajaran, siswa itu harus mendengarkan penjelasan guru, tidak boleh mengobrol ataupun bercanda ketika proses pembelajaran. Nah, jika peraturan tersebut ditaati dan tidak dilanggar, maka siswa tersebut akan memperoleh poin ataupun stiker yang nantinya akan menjadi tambahan nilai untuk peserta didik tersebut. Nah, dengan terlaksananya 4 strategi tersebut, nantinya akan tercipta lingkungan belajar yang sportif dan menarik, serta dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Nah, ketika peserta didik sudah termotivasi, maka motivasi tersebut akan mempengaruhi pembelajaran dan perilaku peserta didik tersebut. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu motivasi mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Dalam pembelajaran yang dipengaruhi
itu seperti fokus dan konsentrasi serta ketekunan dan usaha. Ketika peserta didik atau siswa sudah termotivasi untuk belajar, maka peserta didik tersebut akan fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Sehingga nantinya ketika peserta didik tersebut mempersiapkan diri atau mengulang pelajaran tersebut untuk ujian, peserta didik tersebut akan lebih cepat mengingat dan lebih cepat memahami pembelajaran ataupun materi tersebut. Walaupun pembelajaran tersebut pembelajaran yang sulit, peserta didik tersebut akan lebih tekun dan berusaha lagi untuk memahami pembelajaran tersebut agar dapat memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Selain itu, dalam pembelajaran yang dipengaruhi juga pada kualitas pembelajarannya. Siswa yang sudah termotivasi untuk belajar dalam pembelajaran, dia itu akan lebih aktif dan juga dia itu akan lebih sering bertanya serta lebih berpartisipasi dalam proses diskusi. Selain dalam pembelajaran, yang dipengaruhi juga dalam perilaku. Nah, dalam perilaku itu yang berpengaruh itu seperti sikap terhadap belajar, perilaku di kelas, keberhasilan akademik, serta perilaku sosial. Sikap terhadap belajar. Nah, siswa yang sudah termotivasi untuk belajar, dia akan antusias dalam proses pembelajaran. Juga siswa tersebut tidak akan merasa bosan dalam proses belajaran dan juga dia ingin belajar lebih banyak lagi. Dalam perilaku di kelas juga siswa tersebut akan lebih menaati peraturan yang ada di dalam kelas dan juga tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Dalam keberhasilan akademik, ketika siswa sudah termotivasi untuk belajar, maka siswa tersebut akan fokus dan konsentrasi dalam kelas sehingga dia akan dalam ujian dia akan memperoleh nilai yang bagus sehingga dia sudah mendapatkan keberhasilan dalam akademik. Selanjutnya dalam perilaku sosial. Dalam perilaku sosial, ketika siswa sudah termotivasi untuk belajar, biasanya siswa tersebut akan lebih mudah bergaul dengan temannya yang lain serta akan mudah bekerja sama dalam suatu kelompok pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.